Halo, terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi bersama Joy di sini. Kali ini Joy akan membawakan sebuah cerita film sequel kedua dari film The Fable yang berjudul The Killer Who Doesn't Kill. Bagi yang belum melihatnya, silahkan dilihat dahulu ya sequel yang pertama. Oke, tanpa panjang kali lebar kali tinggi, inilah cerita film. Scenes dibuka dengan rentetan kejadian terbunuhnya beberapa orang di beberapa tempat. Hingga kemudian di sebuah tempat parkir, di mana terlihat seseorang sedang berbicara di telepon mengenai kejadian rentetan terbunuhnya orang-orang sebelumnya. Namun, saat lelaki tersebut telah berada di mobil, tiba-tiba kaca jendela mobil tersebut pecah, di mana seorang bertopeng yang dikenal dengan sebutan The Fable langsung menggorok leher lelaki tersebut. Hingga kemudian, lelaki tersebut tersungkur dan mendadak menginjak pedal gas. Akibatnya, meluncurlah mobil tersebut tanpa kendali. Sekilas, The Fable melihat seorang wanita yang tengah menangis di kursi belakang. Hingga hal tersebut membuat The Fable mengejar dan berusaha menyelamatkan wanita tersebut. Scenes berganti 4 tahun kemudian, di mana terlihat wanita yang di dalam mobil sebelumnya yang diketahui bernama Hinako yang duduk di sebuah kursi roda di depan tanpa seseorang lelaki bernama Utsubo atau kita sebut saja Tuan Ubo. Dia, Tuan Ubo, sedang melakukan presentasi tentang perlindungan anak. Ia terlihat ramah kepada setiap orang, akan tetapi malamnya ia terlihat sadis membunuh seseorang. Selepas hal itu, terlihatlah di sebuah ruangan di mana terdapat 4 orang di tempat tersebut. Tuan Ubo kemudian memperkenalkan pegawai baru yang bernama Isaki kepada yang lainnya, begitu pula sebaliknya. Terlihat Isaki yang banyak bicara dengan jokes-jokes yang dikeluarkannya untuk Hinako, hingga hal itu membuat Suzuki kemudian membicarakannya dengan Tuan Ubo. Tuan Ubo pun memberikan penjelasan kepada Suzuki terkait alasannya mempekerjakan Isaki. Scenes pun berganti ke Sato, di mana ia sedang menyaksikan iklan kesukaannya yaitu The Jekyll. Selepas itu, Sato pun pergi ke tempat kerjanya, di mana Sato mendapati bosnya dan Misaki telah berada di sana. Sedangkan Inuma yang bebarengan datang bersama Sato, ia seperti biasanya, selalu mencari kesempatan dalam memperhatikan bagian sensitif dari tubuh Misaki. Sementara itu, di tempat yang lain, Tuan Ubo dan Hinoko tampak mereka berjalan keluar, di mana di dalam perjalanan tersebut, Hinoko juga membicarakan tentang perilaku Isaki dan meminta kepada Tuan Ubo untuk memecatnya. Akan tetapi, Tuan Ubo mengatakan masih memerlukan Isaki. Namun, ia akan tetap mempertimbangkan permintaan Hinoko tersebut. Seraya berkata, tangan Tuan Ubo dengan perlahan meraba area tertentu dari tubuh Hinoko. Singkat cerita, mereka pun telah berada di tempat yang dituju di hari itu. Terlihat Tuan Ubo sedang berbicara dengan rekan sejawatnya. Sedangkan Hinoko, ia kemudian meninggalkan tempat tersebut ke tempat ia biasa melatih kakinya yang lumpuh. Hinoko terlihat berusaha keras untuk bisa berpegangan pada tiang pull up. Namun, ia kemudian terjatuh. Secara tidak sengaja, ia melihat Sato yang tengah memperhatikannya di sana. Hingga kemudian, Hinoko pun pergi. Sato pun kemudian pulang dan menemui sang adik, di mana ia mendapati Yoko yang tengah memasak, di mana pula mereka kemudian membicarakan kejadian 4 tahun yang lalu. あんた私がご飯作ってる時にフラッと来るのね。ちょっと気になることがあってな。何4年前の12月に東京で起きた殺人事件について知りたい。なんでそんなこと自分で調べなよ。俺仕事あるし、お前記憶力異常やから。異常って
食べるんかい。まったく4年前ね。全部は無理だけど覚えてる分だけでも。12月4日練馬区深夜にスナックに強盗が入る。違う。12月19日新宿区犬の散歩中に。違う。12月20日港区立体駐車場でそれや。無職川平健二28歳が車の中で何者かに刃物で首を切られた。その後車は暴走、駐車場の4階から落下、川平が死亡している。続きを。川平は売春の容疑で被疑者死亡のまま書類送検されている。現場付近に女の子がおったはずや。沢ひな子16歳。現場付近に倒れていたところ駐車場職員が発見。意識不明の重体。不審な点が多いことから事件との関連を調査中。そうか。もしかしてこれってあんたの仕業？その時は全部で5人殺した。5人？ちょっと待って、変なこと考えてないよね。私たちが兄弟のふりしてここに住んでいるのは何のためでしたか？普通の暮らしをするためや。それは誰の命令ですか？ボスや。つまりトラブルや喧嘩はダメ。もちろん殺しなんて絶対ダメなんだからね。ああ、分かってる。Senja pun tiba dan tampaklah di sebuah ruangan yang dipenuhi oleh poster seorang wanita yang bernama Misaki, di mana ruangan tersebut adalah kamar dari Kainuma. Terlihat ia fokus terhadap komputernya seraya menyebut nama Misaki dengan penuh gairah. Sementara itu, Misaki yang tidak menyadari hal tersebut di tempat tinggalnya, ia memandang dirinya di cermin seraya berkata perihal Sato. Pagi kembali menjelang. Di kantor, tampak Tuan Ubo merencanakan sesuatu yang membuat Isaki terdengar tertawa jahat. かわいそう。おはようございます。はい、ごきげんよう。なあ佐藤君、クリスマスのイラスト描かへん？また素人に書かす？でもサンタクロースは知ってるよね？いや、知り合いじゃない。会ったことないし。Sins kemudian berganti ke Hinoko yang sedang berusaha kembali untuk melatih kakinya. Namun ia tetap terjatuh. Tidak jauh di tempat tersebut, kembali terlihat Sato sedang memperhatikan Hinoko. Sato kemudian mendekatinya dan mencoba memberi masukan kepada Hinoko. Akan tetapi, Hinoko menanggapinya dengan sinis dan berlalu. 何偉そう。どうかしたのか？変なストーカー男がいて。お前の兄貴ってことにして。 Dan di sore harinya, terlihat Tuan Ubo dan Isaki menghampiri Misaki dengan menyamar menjadi pekerja dari sebuah perusahaan keamanan, spesialis deteksi kamera tersembunyi. Mereka kemudian berusaha meyakinkan Misaki untuk dilakukan pengecekan di tempat tinggalnya. Keesokan paginya, kembali Sato terlihat di tempat Hinoko biasa melakukan terapi. Namun bukan Hinoko yang ia temukan, akan tetapi justru Suzuki-lah yang menghampirinya, di mana Suzuki menendang wajah Sato dan memperingatkan agar menjauh dari adiknya. 妹に近づくんじゃねえぞ。変態。変態。 Setelah kejadian itu, di tempat kerjanya, Sato mendapatkan permintaan untuk mengantarkan pesanan selebaran yang telah siap untuk pelanggan mereka. Yang secara kebetulan, pesanan itu berasal dari perusahaannya Tuan Ubo, di mana Tuan Ubo dan Isaki di saat itu telah mendapatkan apa yang mereka inginkan dari tempat Misaki. Hingga bel pun kemudian berbunyi sesaat setelah Isaki meninggalkan ruangan tersebut, di mana kemudian Tuan Ubo membuka pintu. Dan terlihatlah Sato dengan membawa pesanan selebaran milik Tuan Ubo, di mana di saat itu pula Hinoko yang dari dalam ruangan terlihat kaget saat melihat Sato. Dan dipersilakannya Sato untuk masuk ke dalam ruangan hingga terjadilah perbincangan di antara mereka, di mana Hinoko tertawa kecil di saat Sato yang tidak tahan terhadap minuman panas. Tuan Ubo yang tidak pernah melihat Hinoko yang berperilaku seperti itu terdiam sesaat, hingga ia pun ikut tertawa meski terkesan dipaksakan. Selepas kepergian Sato, di dalam ruangan Hinoko, terlihat Tuan Ubo melaksanakan kebutuhan dirinya kepada Hinoko. Di tempat yang lain, Sato yang telah pulang dari tempat Tuan Ubo, ia singgah ke tempat Yoko, di mana ia menceritakan bahwa telah bertemu seorang yang harus ia bunuh 4 tahun yang lalu.
namun hal itu ia batalkan di saat-saat 4 terakhir. 年前5人殺したって言ったやろ。あれ実は6人の命令やったけどその判断やろ。じゃあその最後の一人に Di mana orang tersebut adalah Tuan Ubu. 今はウツボと名乗っていた。やるべきなんかこれ。ダメ、中止になったんでしょ。匂いがする。匂い、悪人の匂い。おでん。そっちかい。 Malam pun berganti pagi. Terlihat Hinoko tengah berada di tempat terapi. Ia mencoba apa yang disarankan oleh Sato kepada dirinya. Hingga ia pun tersenyum bahagia saat berhasil melakukan apa yang diinginkannya. Ia pun melihat ke segala arah mencari Sato. Namun ia sedikit kecewa dan pulang karena tidak menemukannya. Dikarenakan Sato saat itu memperhatikannya di balik sebuah batang pohon. Sementara itu, Tuan Ubo pun mulai melaksanakan rencana tahap keduanya, di mana ternyata bisnis lain dari Tuan Ubo yang terselubung adalah menjebak dan memeras, di mana kali ini yang menjadi korban adalah Kainuma yang terobsesi dengan Misaki, dengan dalih tidak akan membawa ke pengadilan jika korban mau mengeluarkan sejumlah uang untuk jalan damai. Hal ini membuat Kainuma menyangka Misaki lah yang menjebaknya. Ia pun marah dan dendam kepada Misaki hingga memutuskan akan membunuhnya. Dan di keesokan harinya, di tempat kerjanya, Kainuma masuk kerja dan hanya berdiam diri seraya menggigit jarinya hingga berdarah. Hingga kemudian terjadilah di mana Kainuma akan menikah Misaki. Namun Sato menepis tindakan Kainuma tersebut hingga membuat Kainuma pingsan. Sato, これを持って俺に何かしようとしてたみたいで、振り向いたら急に転んで。まあそういうことや。 Tidak lama setelah Sato mengarang cerita tentang keadaan yang terjadi, Kainuma pun siuman dan langsung histeris berlari keluar, di mana Sato mengejarnya. Namun, di saat Sato telah berada di luar, ia mendapatkan tembakan dari Suzuki yang dengan mudah dihindari oleh Sato. Sato pun hanya melihat di saat Suzuki memasukkan Kainuma ke mobil dan pergi. Suzuki kemudian melaporkan hal tersebut kepada Tuan Ugo dan menyerahkan Kainuma kepada Misaki. 例の佐藤に見られた。なんで佐藤なんだ。まあいい、そうしてくれ。 Di mana kemudian Suzuki mendapati Sato telah berada di depan tempat ia bekerja. Sato pun kemudian dengan santai mengayuh sepedanya mendekati Suzuki dan berbicara kepadanya. Hal ini membuat Suzuki terlihat gugup dan bernapas lega saat Sato telah pergi meninggalkannya. Kainuma君を返してほしい。そっち側で何があったかいちいち聞かない。生きて返してくれればそれでいい。こっちがどういう人間か知ってて言ってんのか。そっち側の事情もあるだろう。だがこっちにも事情がある。何者なんだお前。明日まで待つ。できなければ想定外の波風が起こる。 Selepas itu, Sato pun pulang ke kantornya. すいません。見つかりませんでした。警察に電話してくれ。そうした方がええ。佐藤、お前ほんまは人殺せるやろ。俺もそれなりに生きてきたんや。多少はそういうの分かる。おそらくお前はかつて優れた格闘家やった。ある日大切な人を守るための重傷を負わせてしまった。優しいお前は技を封印、表舞台から姿を消した。誰かを怪我さすくらいやったら泣いたふりをしてでも喧嘩を避けるように生きてきた。大まかに言うとこんな感じか。どうや。全くその通りです、社長。やっぱりそうか。 Lain halnya dengan Suzuki, ia menghubungi Isaki yang membawa Kainuma dan meminta Isaki untuk menginterogasi Kainuma.
di mana kemudian baik Suzuki maupun Izaki setelah mendapatkan keterangan dari Kainuma, mereka membuat kesalahan fatal. Suzuki yang datang ke tempat Yoko menjadi babak belur dihajar Yoko, sedangkan Izaki secara tidak sengaja membunuh Kainuma. Suara.兄貴がいるんだろハブルってあだ名の。誰それ？ハブ？そういうのいらねえって。まず妹のお前肝座りすぎ。それからここはマグロカンパニーの仕事だったんだ。そしてお前の兄貴からする匂い。だとしたら見当地随分舐められたもんね。一人で来るなんて。例えばテーブルの銃いいの？そこで両腕を下げてるけどいいの？それでいいねそういうの。この銃取れるなら取ってみろよ。私が言ってる意味分かってる？ハンデをあげてるの。逃げたかあいつ。言ったでしょ、見当違いだって。銃の扱いには慣れてるな。だが人を殺したことはない。殺し屋から特有の匂いがするもんだ。大体なんで来たわけ？お前の兄貴の伝説を確かめるためだ。どんな相手も6秒で倒すっていう。じゃあ私が教えてける。煮詰まるぞ。大丈夫。私は5秒よ。8秒か。麻婆豆腐に詰まっちゃった。Hingga Sato pun datang ke tempat Yoko dengan santai seperti tidak menghiraukan keberadaan Suzuki, di mana kemudian Sato bertanya kepada Suzuki dan hanya meminta satu hal kepada Suzuki, yaitu membebaskan hidup-hidup Kainuma. 先手取ろうとしたのか。まあそんなところだ。ボコボコにされたけどな。妹ですらこれだ。お前はもっと強いんだろうよ。多分100倍は強い。ムカつく。やっぱりお前はファブル。言うな。あんまりペラペラ喋るとお前を始末しなきゃいけなくなる。俺の要求は一つ。Kainuma君を生きて解放しろ。 Namun hal tersebut tidak terjadi dikala mereka menelepon Izaki yang menjelaskan terbunuhnya Kainuma. Hal ini sangat disayangkan sekali oleh Sato. Hingga kemudian Suzuki terlihat sangat ketakutan saat melihat Sato mengambil belati di meja dan mendekatinya. Akan tetapi, sangkaan Suzuki tersebut salah. Sato tidaklah membunuhnya, melainkan membebaskannya. Suzuki, どうして俺を返す？俺なんて何の脅威にもならないからか。麻婆食うか。 Setelah itu, di asrama perusahaan Tuan Ubo, Suzuki menjelaskan semua yang terjadi terhadap Tuan Ubo yang baru datang dan menanyakan apa yang terjadi terhadap Suzuki. イサキがな、カイヌマ殺しちまったんだ。ビビって逃げそうだったから始末しといた。佐藤がファブルだったんだよ。だがこれってどうなんだ？厄介と取るのか、それとも乾杯か。そりゃ乾杯だろ。 Hingga di fase ini, cerita di 4 tahun yang lalu terkuak. なら聞かせてもらおうか。油断してたとはいえ、妹の方にやられた。4年前、俺が売春組織をやってた頃だ。4年前
例の車の中にサバヒナコがおったんや。最後にファブルに殺されたのは俺の血を分けた弟が4人の仲間と共に殺されたんだ。 Dan seakan membuat Tuan Ubo terlihat menjadi gila saat mengingat kejadian 4 tahun kemudian. Keesokan harinya, mulailah mereka membuat rencana dengan mencari tahu semua tentang Sato melalui penyadap yang ditempelkan di baju Hinoko. Namun Hinoko, yang telah menyukai Sato karena perhatiannya, bermimpi akan kematian Sato. Hingga kemudian, Hinoko meminta agar Tuan Ubo agar tidak menyakiti Sato. Namun, Tuan Ubo memfitnah Sato dengan mengatakan kepada Hinoko bahwa Sato lah yang membunuh orang tuanya Hinoko dengan cara menggoroknya. Dan hari pelaksanaan penghabisan Sato atau Fable, sang pembunuh bayaran legendaris pun telah tiba, di mana Tuan Ubo menelepon Sato dan mengundang untuk datang ke tempatnya. Dan segera berangkatlah Sato yang diikuti oleh Yoko yang memaksa untuk pergi bersama Sato. Dan ketika sampai di depan gedung tempat Tuan Ubo, berhentilah Sato untuk sejenak. Sementara Yoko mengawasi dari luar. Terlihat Suzuki mengawasi Sato dari luar ketika Sato memasuki lantai ke-8, di mana Sato di saat itu dengan sengaja membuka pintu yang berisikan jebakan yang dibuat oleh Suzuki. Ah, 問題ない。何が問題ないよ。爆弾仕掛けられてんじゃない。手榴弾のトラップやった。じゃあ分かってて爆発させたの？俺以外の誰かやと大怪我するから危ないやろ。 Aksi demi aksi pun terjadi, hingga akhirnya semua yang menyerangnya telah habis. Sementara itu, Tuan Ubo terlihat membawa Hinoko ke hutan tempat ia biasa menghabisi dan mengubur orang-orang yang dianggapnya perlu disingkirkan, termasuk Sato. 俺みたいな男が何をしようとこの広大した土
ウツボさん、やっぱりあんたの予想通りだ。C 案でケリをつける。出たぞ。 B 班先行、 C 班は2班に続け。 C 班上下から挟み撃ち。そう、緊急事態だ。子供が部屋から移動した。マジかよ。出火なしは B 班先行、 C 班は2班に続け。お兄ちゃん大変、柱の端っこに女の子がいる。ダメだストップー。お兄ちゃんお兄ちゃん、大丈夫だ。問題ない。どこがよ。Terlihat pula saat itu Yoko yang mengendarai mobil sendirian di hutan tersebut, di mana sebelumnya saat Sato telah menghabisi penyerangnya, Sato melihat Suzuki pergi, kemudian meminta Yoko mengikutinya. Kemudian Sato menelepon Tuan Ebihara untuk bisa mendapatkan tumpangan, dan diutuslah Kuro untuk memenuhi permintaan Sato tersebut. Namun, Yoko kemudian tertangkap oleh Suzuki dan diikat di sebuah pohon. Hinoko yang bertanya siapa Yoko kepada Tuan Ubo, kemudian diperintahkan untuk menembak Yoko. Meskipun Suzuki melarang Hinoko, namun pistol Hinoko tetap mengarah ke Yoko. Akan tetapi, arahnya kemudian berubah ke Tuan Ubo. Dan akan tetapi, Tuan Ubo yang tertembak bangun kembali karena tembakan tersebut terhalang oleh rompi anti peluru yang dipakainya. Hingga kemudian terungkaplah siapa sebenarnya pembunuh orang tua Hinoko. うちの親殺したのはお前だ。お前、うちの親が首切られたって言ったよね。警察はそんなこと隠してたのもお前は知ってた。首を切られたって知ってたよ。お前がやったからだろ。そうだよ。お前の両親 Di tengah perdebatan mereka, terdengar suara klakson dari Kuro yang membawa mobil yang diminta Sato kepada Tuan Ebihara. Dan hal itu membuat Suzuki kalang kabut, mengira itu Sato yang telah datang. Dan Tuan Ubo pun tetap memancing Hinoko untuk menembaknya dengan menceritakan kejadian sebelum ia membunuh orang tua Hinoko. Mendengar cerita tersebut, membuat Hinoko terus bersikeras mendekati Tuan Ubo dan memaksa dirinya untuk berjalan. Akan tetapi, saat Hinoko yang tertatih berjalan, kakinya dengan tidak sengaja kemudian menginjak ranjau darat yang telah ditanam. Peringatan untuk tidak menembak Tuan Ubo pun Hinoko dapatkan. Karena tembakan akan membuat tubuhnya goyang dan menggeser pijakan kakinya dari ranjau yang tertanam. Akan tetapi,
Tuan Ubo semakin gencar memancing Hinoko dan akhirnya Hinoko. Namun, di saat akan terjatuh, Sato pun datang dan menangkap badan Hinoko. Melihat hal itu, Tuan Ubo memberi isyarat kepada Suzuki. Namun Sato segera menembak pistol Suzuki dan tangan Tuan Ubo, di mana granat Tuan Ubo terlempar dari tangannya setelah tertembak. Ledakan pun terjadi. Sato yang melindungi Hinoko dari ledakan tersebut, badannya terkena serpihan bom. Namun, hal itu bukan menjadi masalah bagi Sato. Sato pun kemudian meminta Suzuki membantunya menyelamatkan Hinoko. Meski awalnya heran, akhirnya Suzuki pun bersedia melakukannya. Dengan bantuan ekskavator, mereka mencoba menutup ledakan dan menarik kaki Hinoko secepatnya dari ranjau. Setelah ranjau tersebut berhasil mereka lewati, tiba-tiba Tuan Ubo melempar granat. Dan dengan cepat pula, Suzuki menembak jidat Tuan Ubo. Akan tetapi, ternyata granat tersebut dilempar oleh Tuan Ubo tanpa membuka pinnya, di mana memang hal tersebutlah yang Tuan Ubo inginkan. Setelah itu, mereka pun menguburkan jasad Tuan Ubo, di mana Hinoko tetap mendoakan Tuan Ubo meski semua yang telah terjadi. Hari demi hari setelah kejadian tersebut pun terlewati, di mana kehidupan mereka kembali terlihat damai dan normal. Sato pun kembali bekerja seperti biasa di kantornya, hingga di malam Natal, ia mendapat surat dari Hinoko yang menceritakan masa lalunya dan berterima kasih kepada Sato, dan cerita pun tamat. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Sebelum dan sesudahnya, Joy ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, serta komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.